DPR itu 2025 kemarin dengan Kemendagri, kemudian ada pembahasan nih terkait dengan peraturan pemerintah Desertada, yang artinya desain besar mengenai penataan daerah. Oh, berarti ada peluang lah ceritanya untuk tahun ini ya? Nah, betul. Untuk kemudian 2026 ini. Nah, kemudian juga di dalam Desertada itu ada target gitu kan. Jika kemudian sebelumnya itu tidak ada target, ada berapa pemekaran. Nah, saat ini perlu adanya target pemekaran itu, ibaratnya dari total tadi kurang lebih 350 itu mungkin bisa jadi beberapa persen dapat direalisasikan, dapat dimekarkan. Berarti akan ada klasifikasi tertentu. Betul. Ya, syarat-syarat tertentu ya. Itu ataupun kalau misalkannya kita tes dalam tes gitu kan ada passing grade. Nah, kira-kira ya, daerah-daerah yang layak lah ya ceritanya. Daerah-daerah yang memang sudah betul-betul siap. Halo warga sipil sekalian, kembali lagi dalam podcast Kursi Berkelas. Podcast ini akan membahas banyak hal, isu-isu yang tren, isu-isu yang sedang berkembang bersama dengan para ahli, para akademisi, aktivis, pemuda dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang otonomi daerah di Indonesia dan saya mengundang sahabat saya yang berasal dari Jawa Barat. Ya, mungkin sebelumnya aku ingin perkenalkan nih ke teman-teman, nama beliau atau tamu yang kita undang hari ini adalah Saudara Muhammad Gani Zulkarnain, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Pajajaran Bandung ya kan? Ya, Pajajaran Bandung. Nah, salah satu kampus yang sangat kredibel ya di Indonesia dan saya yakin beliau akan sangat dengan mudah untuk menjelaskan kepada kita tentang otonomi daerah atau tema yang kita angkat hari ini. Nah, saya ingin memulainya dengan pengantar sederhana ya tentang otonomi daerah, bahwa tujuan otonomi daerah di Indonesia kan sebenarnya adalah upaya untuk desentralisasi. Nah, kenapa ini ada? Karena sebelumnya itu kebijakan itu sangat sentralistik, sangat terpusat ya. Sehingga pasca reformasi tahun 1999 itu di kepemimpinan pusat pada saat itu sangat konsen membahas otonomi daerah di Indonesia. Nah, sejak saat itu perkembangan otonomi daerah makin masif ya. Banyak daerah yang mekar, banyak pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya, sehingga ini direspon baik oleh banyak daerah di seluruh Indonesia. Nah, per tahun 1999 sampai 2014 kalau nggak salah ya, ada begitu banyak daerah yang mekar tuh di Indonesia. Nah, kemudian belakangan diberlakukan moratorium atau pembatasan sementara oleh pemerintah pusat untuk pemekaran karena banyaknya dorongan-dorongan pemekaran, tapi jarang dievaluasi nih, ya kan? Nah, sejauh ini kita mulainya dengan pertanyaan pertama tadi itu. Gimana menurut kamu soal isu yang sedang berkembang bahwa ada banyak daerah di Indonesia yang justru gagal berkembang, gagal mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri. Kira-kira menurut kamu gimana? Ya, dari pandangan saya bahwa yang disebut dengan otonomi daerah yang kita pahami itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah gitu ya, yang kita pahami. Yang isinya itu ada 3 asas. 1, asas desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Spiritnya ada 3 poin utamanya. Spiritnya di situ ada asas desentralisasi, bahwa setiap daerah boleh kemudian membangun dan mengurusi dirinya sendiri gitu. Karena diberi wewenang gitu kan. Ada undang-undangnya memberi wewenang. Dari mana itu? Daripada tadi pendapatan asli daerahnya, PAD. Nah, terus kemudian jika pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kondisi bahwa banyak daerah itu yang gagal? Ya, ini yang lagi tren di pembahasan pemerintahan hari ini. Iya, banyak sekali memang konsep yang seharusnya konsep yang seharusnya dijalankan ya, tapi tidak dijalankan gitu. Iya.
Jadi apa namanya, ada banyak kemudian orang tetapi kondisi pemerintahan tidak paham. Dalam hal ini seperti halnya indeks pembangunan masyarakat itu kan ada 3 poin ya. Ya. Pertama dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nah, secara pendidikan itu kan tidak apa ya istilahnya, itu kan investasi jangka panjang. Ya. Bukan kemudian soal jual beli produk lain sebagainya gitu ya. Pendidikan itu kan investasi jangka panjang dari pemerintah. Makanya membangun sekolah, kemudian mensekolahkan dengan gratis gitu kan. Nah, kemudian pelayanan dasar di bidang kesehatan. Nah, kesehatan juga kan makanya dibantu didekatkanlah pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan lain sebagainya, adanya difasilitasi ambulan dan segala macam. Cuman dari sisi ekonomi, pemerintah kemudian acap kali susah melakukan akselerasi di daerah. Artinya pemimpin yang ada pada saat itu ya yang mampu untuk menerjemahkan persoalan dasar. Padahal poin pentingnya itu di poin ekonomi ini, bagaimana kemudian dapat mengolah sumber daya baik manusia ataupun alam yang ada bisa menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih banyak daripada bantuan ataupun transfer dari pemerintah pusat. Nah, ini yang jadi yang kita perlu highlight nih. Ini kan daerah pemerintah pusat selalu ngomong begini. Daerah-daerah cenderung mengalami ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Artinya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa transfer dana alokasi dari pusat. Itu gimana? Ya, dari sisi pemerintahannya sendiri kan tadi ada 3 poin ya: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu memang berasal dari APBN. Jadi daerah-daerah itu yang kemudian tugas-tugas, ada kemudian beberapa tugas-tugas yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk dijalankan di daerah. Kita juga mengetahui bahwasanya di setiap daerah itu gitu ya ada lembaga-lembaga vertikal, bukan hanya lembaga horizontal gitu ya. Akan tetapi ada juga lembaga vertikal yang membutuhkan hibah dari pemerintah daerah itu juga. Nah, makanya pemerintah daerah saat ini itu kemudian kewalahan juga bagaimana kemudian tetap lembaga ataupun kementerian yang berada di tingkat daerah ini tetap jalan, dan kemudian lembaga-lembaga horizontal di bawah pemerintah daerah yang memang seharusnya dapat berakselerasi dapat juga kemudian mencapai tujuannya gitu loh. Jadi memang dari poin-poin itu, dari yang menjadi poin utama memang asas desentralisasi, bagaimana kemudian bisa meningkatkan pelayanan makin dekat ke masyarakat, pembangunan makin bisa dirasakan oleh daerah-daerah tertentu ya. Dan juga setiap daerah boleh kan membuat sebuah badan usaha milik daerah gitu. Makanya untuk kemudian membuat percepatan dan istilahnya mendapatkan income lain daripada BUMD itu sendiri. Selain mengalami mengharapkan transfer pusat gitu transfer pusat, dan juga kan sekarang ya jika dilihat dari nasional pun sedang berbenah. Makanya seperti Pak Purbaya melakukan efisiensi dan lain sebagainya, itu kan juga arahan dari Pak Presiden Prabowo. Di BUMN saja yang sekarang lagi hangat juga ada kurang lebih 1.000 lebih gitu ya, 1.000 lebih BUMN itu juga sedang dirapihkan gitu, sedang dirapihkan menjadi beberapa ratus BUMN gitu kan. Nah, maksudnya negara saja sedang berbenah gitu kan di atas. Makanya kenapa kemudian ada moratorium, ada bentuk evaluasi bagaimana kemudian merumuskan kembali pemekaran pun menyiapkan sebuah daerah supaya daerah ini tidak dikatakan dalam tanda kutip gagal menjalankan mandat undang-undang yang sudah diputuskan itu kan dari undang-undangnya. Melalui BUMD itu sendiri. Makanya mudah-mudahan sih apa yang kemudian dirumuskan setiap daerah harusnya bisa dijalankan sesuai dengan sumber dayanya masing-masing kan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang moratorium nih. Nah, kita tahu moratorium ini ada atau pembatasan pemekaran ini ada kan sejak zaman pemerintahan Jokowi ya kalau nggak salah, Bapak Jokowi ya kalau nggak salah, di awal-awal kepemimpinannya.
Nah, ini bukan tanpa alasan juga sebenarnya, karena mungkin ya belajar dengan daerah-daerah yang perlu dievaluasi. Iya. Dan kurang lebih 10 tahun belakangan ini ada banyak daerah yang mengajukan usulan itu. Kurang lebih 350 ya, bacaan saya terupdate itu yang mengusulkan pemekaran itu kurang lebih 350-an, 42 provinsi dan selebihnya adalah daerah kabupaten kota. Nah, bagaimana sih peluang pemekaran sejauh ini kamu perhatikan di Indonesia? Apakah akan ada peluang untuk membuka pemekaran ini selain daerah otonomi khusus ya, Papua dan seterusnya, kan ada pengecualian juga. Iya. Dari memang yang update berita yang saya ikuti gitu ya, bahwa memang DPR itu 2025 kemarin dengan Kemendagri kemudian ada pembahasan nih terkait dengan peraturan pemerintah Desertada, yang artinya desain besar mengenai penataan daerah. Oh, berarti ada peluang lah ceritanya untuk tahun ini ya? Nah, betul. Untuk kemudian 2026 ini. Nah, kemudian juga di dalam Desertada itu ada target gitu kan. Ada berapa kemudian memang dari total yang tadi sama Mas Mahliga berarti ini masih dalam tahap perancangan ya? Ya, masih tahap perancangan ini. Pemerintah ya. Ya, dalam peraturan pemerintah ini dalam tahap perancangan nih. Perancangan. Oh iya. Iya, dan bisa kemudian diselesaikan di 2026 ini supaya bisa segera diimplementasikan gitu kan. Diimplementasikan di Kementerian Dalam Negeri jadi. Ya, ya. Nah, kemudian ada target. Jadi kemudian jika kemudian sebelumnya itu tidak ada target, ada berapa pemekaran. Nah, saat ini perlu adanya target pemekaran itu, ibaratnya dari total tadi kurang lebih 350 itu mungkin bisa jadi beberapa persen dapat direalisasikan, dapat dimekarkan. Berarti akan ada klasifikasi tertentu. Betul. Ya, syarat-syarat tertentu ya. Jadi, dan juga kemudian ada screening lain yang kemudian dapat mendorong untuk lebih cepat pemekaran itu, ataupun kalau misalkannya kita tes dalam tes gitu kan ada passing rate. Nah, kira-kira itu daerah-daerah yang layak lah ya ceritanya. Daerah-daerah yang memang sudah betul-betul siap. Jangan sampai kemudian daerah-daerah itu istilahnya sudah mendorong pemekaran, akan tetapi ternyata ketika mau disahkan ataupun dibentuk ternyata semangatnya sedang turun gitu loh. Kan itu perlu juga psikologisnya. Ini kan ada banyak pertimbangan juga di situ berarti yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berarti ada kriteria-kriteria tertentu yang mesti diberlakukan ya. Mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu yang tentu cenderung karena unsur politik yang terlalu kental kan. Kali ini mungkin lebih banyak ke ini ya, PP Desertada itu mungkin akan sangat lebih selektif lah ceritanya ya, dari selektif dan proporsional kemudian untuk daerah baru itu. Karena kan memang untuk membuat seperti misalkan pembuatan provinsi wilayah provinsinya itu, pemerintah provinsi yang memiliki daerah untuk dimekarkan, dia juga harus kemudian membuat semacam surat pengantarnya ya, atau berupa rekomendasi itu. Begitupun juga di kabupaten yang ingin mekar. Ya, mekar. Oh iya. Tapi kan bukan cuma itu kalau kita perhatikan kan. Kebetulan di daerah aku tuh lagi rame juga gerakan masyarakat itu mengusulkan pemekaran provinsi. Daerahku termasuk. Bahkan ada 2 usulan tuh di daerahku tuh. Ada 1 kabupaten, ada 1 provinsi. Sulawesi Selatan itu. Pantas aku lihat di TikTok kan, di media sosial rame banget nih. Ada kemudian video-video aspirasi masyarakat. Iya. Live TikTok segala macam. Iya, rame itu di TikTok. Iya. Luhur Raya itu. Tapi kemudian selain dari segi masyarakat biasa dan tokoh pemuda, rata-rata tokoh-tokoh juga pada mendukung itu. Apa bagaimana nih Pak? Iya, seluruh daerah malah deklarasi itu. Dari 4 kabupaten itu, kota itu ya. Daerah itu. Dan selain itu sebetulnya alasan-alasan yang sangat kuat sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk istilahnya menyuarakan ini tuh apa kira-kira? Ya, sama juga dengan tujuan otonomi daerah itu untuk percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, pendekatan mengarahkan pelayanan publik untuk lebih dekat dengan masyarakat. Karena kita tahu daerah aku itu sangat jauh dari pusat provinsi Sulawesi Selatan itu. Kita butuh 10 jam perjalanan itu untuk sampai di pusat provinsi itu. Nah, kita tahu juga, kita sadar juga nih soal
dampak yang diberikan terhadap kesejahteraan masyarakat oleh sumbangan dari daerah aku terhadap PAD Sulsel itu kan sangat gede. Tapi kan masyarakat merasa atau kami ini merasa kok pembangunannya gini-gini aja, nggak sesuai dengan apa yang disumbang dari Luraya ini kan. Sumbangan yang diberikan oleh daerah saya itu kan kurang lebih 35 sampai 39% tuh dia PAD-nya terhadap Sulsel itu. Lumayan besar, aku kira jarak daripada ke Makassar ataupun pusat kota itu 2 jam 3 jam, ternyata Jauh Pak, Jauh nggak ya? kayak Jawa ini. Iya, di Sulsel jauh Pak perjalanannya antara daerah ke daerah yang lain. Itu kita paling ujung utara Sulawesi Selatan itu. Nah, di sana juga ada satu perusahaan gede, ada banyak variabel tuh kenapa masyarakat mendorong atau masyarakat bersuara dan seterusnya. Karena kami merasa layak secara ekonomi juga kan. Ada variabel ekonomi tadi kan syarat-syarat yang harus kita penuhi ya untuk pemekaran itu. Nah, secara ekonomi kita sadar bahwa kita layak untuk bisa mandiri secara fiskal harusnya gitu. Nah, selain itu ada banyak variabel lain selain faktor sejarah yang memang itu sangat-sangat identik ya dengan janji presiden. Janji presiden adalah janji negara kan jatuhnya kan ibaratnya gitu ya. Ini bukan janji personal, ini janji presiden siapa presiden yang milik negara kan. Nah, gitu. Banyak yang ngomong kok itu kan janji Soekarno bukan siapa-siapa. Soekarno udah meninggal dan sebagainya. Enggak, itu pada saat itu mereka berjanji karena atas dasar mereka adalah pejabat negara, presiden gitu. Itu kira-kira alasannya. Nah, historis gitu ya. Sebagai penghujung nih kan ya, kita tahu ya sejauh ini pemerintah masih memperlakukan moratorium. Juga daerah-daerah yang ingin mekar ini mesti mempersiapkan juga kelayakan dirinya kan, termasuk secara ekonomi dan seterusnya agar barangkali nanti ketika PP Desartada yang disahkan atau ditetapkan ya mereka bisa bersaing ya secara itu kalau kata kamu tadi ada passing grade-nya kan, ada ukuran-ukuran tertentu. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Siap. Saya pun jika memandang tadi terkait otonomi daerah, apalagi ada otonomi daerah baru gitu ya, daerah otonomi baru ada DOB. Ibaratnya saya sebagai presiden pun gitu ya, sebagai Prabowo misalkan, ketika ingin mensahkan daerah baru, tentu kita juga jangan sampai ketika sebagai pemerintah pusat kan melihat bahwa itu sebagai anaknya gitu ya. Dalam hal ini yang memang perlu karena kita satu kesatuan, kita kan negara kesatuan. Jangan sampai kita menjerumuskan ataupun membiarkan daerah-daerah menggali kuburnya sendiri gitu. Dari memang tadi hasil diskusi ataupun diskusi sangat ini gitu ya, saya juga memang memiliki sebuah harapan bahwa untuk pemerintah dan juga harapan kepada masyarakat di luar sana, baik di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, dari ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Dari pemerintah memang harapan saya dapat kemudian lebih matang dan lebih siap untuk menyambut usulan yang dari aspirasi tinggi dari masyarakat ini gitu kan. Tadi ada 300 lebih. Dan juga kemudian lagi disiapkan peraturan pemerintah terkait Desartada itu semoga memang dapat segera disahkan dan dapat secara matang juga menyeleksi daerah-daerah yang kemudian sudah menggebu ingin melakukan pemekaran. Untuk daerah. Dan juga untuk daerah-daerah yang ingin mekar. Semoga teman-teman tetap semangat dan juga terus melihat kesiapan, mengevaluasi setiap kesiapan yang sudah dilakukan. Jangan sampai justru membebani. Dan jangan sampai membebani dengan mengikuti tadi peraturan pemerintah yang nantinya akan diterbitkan gitu. Sehingga relevan gitu kan, dokumen ataupun kesiapan yang disiapkan setiap daerah relevan dengan peraturan pemerintah yang nantinya akan diberlakukan. Karena memang jangan sampai kita balik lagi gitu ya teman-teman di daerah yang sudah kemudian menyiapkan ternyata terhalang lagi oleh usulan ataupun urusan administratif lagi gitu loh.
Itu kan yang jadinya blunder. Ada banyak kajian yang harus disiapkan ya, kajian ekonomi, kewilayahan, kependudukan dan seterusnya. Tata ruang dan sebagainya itu juga harus dibuat kan dalam draftnya, karena dalam dalam satu periode pun di setiap kabupaten kota kan ada yang disebut RPJMD. Nah, bagi teman-teman ataupun daerah-daerah juga yang sudah memiliki suara aspirasi ingin melakukan pemekaran, itu juga harus memiliki itu. Iya, gitu kan. kesiapan itu semua ya, banyak variabel, nggak muluk-muluk langsung mengusulkan langsung jadi kan, nggak gitu juga kan. Ya mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Untuk sementara teman-teman silakan support channel ini, Kursi Berkelas ya. Kita akan datangkan tokoh-tokoh yang lainnya nanti di lain kesempatan. Demikian untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.